Renungan Harian Selasa 23 Februari, tema janji dari Ibrani 11 ayat 7-12. Salam sejahtera, semoga kita terus mengingat janji Tuhan agar kita dihibur, dikuatkan, dan jiwa kita tidak terombang-ambing dan selalu cerah dalam menghadapi pergumulan hidup. Kita mendalami tentang janji Tuhan yang setia dengan membaca Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Tuhan berjanji akan menyelamatkan orang dari hukuman Allah, yaitu air bah. Tapi mereka harus bertobat dan taat pada Allah, serta mau masuk ke dalam bahtera Nuh. Janji dan rencana Tuhan ini diberitahukan Nuh kepada sebanyak mungkin orang. Tetapi mereka mencemooh Nuh karena janji atau rencana Tuhan itu dianggap bodoh, tidak penting, dan diabaikan. Orang banyak merasa lebih penting hidup dengan bebas melakukan kejahatan dan keburukan demi kesenangan daging. Hanya sedikit orang yang menganggap janji dan rencana Tuhan itu sangat penting dan memperhatikannya dengan fokus, mau mendengarkan serta melakukan dengan taat janji atau rencana Tuhan. Nuh yang dicemooh ketika memberitakan firman Tuhan mengalami penderitaan. Tapi Nuh dalam penghinaan tidak jatuh dalam dosa, tidak mau mengikuti pikiran dan gaya hidup orang banyak yang melakukan kejahatan. Nuh bebas dari godaan dan dia fokus untuk mengerjakan janji dan rencana Tuhan, melakukan dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan. Karena janji dan rencana Tuhan itu penting baginya. Tuhan memberikan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya. Untuk mengikuti janji atau rencana Tuhan, maka kita harus siap dianggap bodoh, dicemooh, serta fokus melakukan janji dan rencana Tuhan. Kita siap dikatakan bodoh oleh orang yang tidak percaya pada Yesus dan tidak mundur dari iman, dari janji serta rencana Tuhan. Nuh adalah orang beriman yang menghormati Tuhan dan mematuhi Tuhan, mendengar dan mentaati firman-Nya. Orang yang tidak beriman, menertawakan Tuhan, tidak mematuhi Tuhan. Tuhan memanggil Abraham, dan dia harus meninggalkan keluarga dan negerinya, menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan. Bagi Abraham, Tuhan itu hidup, berbeda dengan berhala yang mati. Karena itu, ia mematuhi perintah, rencana, dan janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan tanah, tapi janji Tuhan harus dengan sabar dinantikan. Abraham tetap beriman pada Tuhan yang hidup, walau janji Tuhan masih lama terpenuhi. Menunggu janji Tuhan perlu kesabaran dalam iman. Orang yang tidak sabar ingin tergesa-gesa, menjadi kecewa, putus asa menunggu janji Tuhan. Akhirnya meninggalkan janji dan rencana Tuhan, tidak patuh pada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, berbalik, menghina, menganggap bodoh janji dan rencana Tuhan. Orang beriman adalah orang yang menantikan janji Tuhan dengan sabar, tidak tertidur dan tidak kehabisan minyak pelita, seperti 5 gadis yang bodoh. Orang yang beriman menantikan janji Tuhan dengan pengharapan yang menyala-nyala sampai akhir hidup. Hatinya menyala karena minyak pelitanya terisi dengan firman Tuhan, seperti 5 gadis yang bijak. Orang beriman, walau kondisi hidupnya dalam keadaan sakit, lemah, keuangan sulit,
tapi ia tetap menanti janji Tuhan menyelamatkan sesuai rencana Tuhan. Hatinya tetap bersinar karena pengharapan yang pasti pada janji Tuhan, sebab janji Tuhan itu setia. Bagi Abraham dan Sarah, Tuhan yang memberikan janji seorang anak pada usia lanjut adalah Tuhan yang setia pada janji. Ketika menerima janji Tuhan bahwa Sarah yang usia lanjut akan mengandung, maka Abraham dan Sarah tertawa. Dalam arti sulit untuk dipercaya menurut akal manusia. Janji Tuhan terlalu indah untuk dipercaya. Demikian juga janji Allah untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus di salib. Sulit dipercaya dan orang tertawa. Orang yang tidak percaya pada janji Tuhan, menurut mereka mustahil dilakukan Tuhan. Orang yang tidak percaya berpikir Tuhan berdusta. Padahal Tuhan tidak pernah berdusta. Berbeda dengan manusia, kalau berjanji penuh dusta. Dikatakan bisa selesai proyek 3 bulan. Nyatanya 3 tahun tidak selesai-selesai. Orang yang berdusta, tidak setia janji, sulit dipercaya. Kita hanya percaya pada janji Tuhan yang tidak berdusta, dan setia pada janjinya. Kalau kita berjanji pada sesama, minta kekuatan dari Tuhan agar kita tidak berdusta dan setia pada janji. Orang beriman adalah orang yang percaya pada janji Tuhan yang tidak masuk akal, mustahil menurut pikiran manusia. Melahirkan anak pada usia lanjut atau mandul tidak masuk akal atau mustahil. Tapi Allah tidak terbatas kuasanya, dan manusia tidak bisa membatasi kuasa Allah sesuai akal pikiran manusia. Allah itu maha kuasa, pasti mampu melaksanakan janji yang diucapkannya. Berbeda dengan manusia yang adalah debu, yang menerima hidup dan kekuatan dari Tuhan yang maha kuasa. Manusia yang lemah dalam membuat perjanjian tidak akan mampu melakukan yang tidak masuk akal. Apalagi manusia yang suka lupa pada janji, suka ingkar janji, ini lebih tidak dipercaya. Janji Tuhan dibuat oleh Tuhan sesuai rencana Tuhan. Dan Tuhan pasti berkuasa melakukan janji Tuhan. Kita mempercayai janji Tuhan bukan sesuai keinginan dan rencana kita, bukan sesuai akal manusia. Walau kondisi kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan berduka, sakit karena COVID-19 atau penyakit lainnya, PHK, kesulitan ekonomi, bisnis terhambat, gelisah, takut, dihina, diabaikan, kita selalu mengingat janji Tuhan. Karena dengan mengingat janji Tuhan, kita dihibur dan dikuatkan. Kalau orang tidak ingat janji Tuhan, saat menderita, sakit, lemah, miskin, berduka, maka orang mudah jatuh dalam godaan iblis yang mengajak orang tidak menghormati dan mengabaikan Tuhan. Kalau kita ingat janji Tuhan, kita bisa menang melewati penderitaan, sakit, kedukaan, kesulitan ekonomi. Orang yang percaya dan berpegang pada janji Tuhan tidak akan goyah jiwanya dan sabar menanti janji Tuhan dipenuhi. Janji Tuhan merupakan rencana Tuhan yang indah, baik dan benar, dan diteguhkan serta dipenuhi Tuhan. Mengingat janji Tuhan memberi keyakinan dan kebahagiaan. Setiap kali kita mengingat janji setia Tuhan yang pasti, menepati janji dan rencananya, maka kita tidak takut menghadapi pergumulan hidup. Janji Tuhan memberi pengharapan, penghiburan yang pasti dan teguh. Sebab janji Tuhan dapat mengalahkan ketakutan. Janji Tuhan itu baik dan dibuat sesuai rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Mengingat janji Tuhan, maka ketakutan akan dikalahkan Tuhan.
dan memberi dorongan semangat. Semakin berat penderitaan, semakin berlimpah juga penghiburan Allah. Janji Tuhan itu sangat manis untuk selalu diingat. Kalau kita mengingat janji Tuhan, maka jiwa kita tidak terombang-ambing. Janji Tuhan membuat kita yakin bahwa hidup yang penuh kesulitan dalam kuasa Tuhan akan dibuat menjadi cerah. Kita tidak boleh melupakan janji Tuhan di mana dan kapanpun. Kita yakin Tuhan akan memimpin dan membimbing kita melewati kemelut, kedukaan, sakit, derita, kelemahan hidup kita. Seperti ungkapan dari PKJ 165. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Marilah kita ingat janji Tuhan yang setia, agar jiwa kita kuat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin selalu mengingat janji Tuhan pada saat kesulitan, penderitaan, kedukaan, sakit diabaikan, agar jiwa kami tetap kuat. Kami menghormati, mendengarkan janji dan rencana Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.